wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama di Math is Everywhere. Oke, kali ini teman-teman kita masih akan membahas tentang garis dan sudut ya. Jadi untuk yang kali ini kita akan bahas tentang hubungan. Masih tentang hubungan garis dan sudut. Hubungan seperti apa lagi? Nah, sebelumnya saya mau mereview apa yang kemarin sudah kita bahas ya kan. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang apa? Tentang sudut ya. Tentang sudut. Apa sih sudut itu? Sudut itu adalah ketika ada minimal dua sinar garis. Apa lagi itu sinar garis? Nah, seperti ini. Ketika ada sinar garis, dua sinar garis yang saling berpotongan, bertemu di satu titik. Ini yang namanya daerah sudut di sini ya. Jadi ketika ada dua garis, ketika ada dua sinar garis ini, misalkan di sini A, kemudian di sini B. Nah, mereka saling memotong di satu titik ini. Ini namanya titik potongnya, kita sebut P misalkan, titik potongnya, maka dia akan terbentuk suatu daerah di sini. Nah, daerah inilah yang dinamakan sudut ya, seperti itu. Nah, cara menamakan sudut itu seperti kemarin, misalkan di sini ini ya, jadi sudut. Nah, ini adalah simbolnya teman-teman. Ini adalah simbolnya sudut. Sudut A, P, B. Jadi titik potongnya, titik potong sudutnya, titik pusat sudutnya itu harus ada di tengah ya. Atau bisa juga disebut sudut B, P, A, seperti itu. Atau bisa juga disebut sudut P. Tapi jika sudut P seperti ini nanti menyulitkan kalian ketika sudah ada banyak sekali garis. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menghitung besarnya, maka biasanya dinyatakan dengan seperti ini. Misalkan gini, besar sudut P adalah titik-titik derajat, seperti itu. Atau besar sudut APB adalah titik-titik derajat, seperti itu ya. Nah, besar sudut itu disimbolkan dengan M kecil teman-teman. M sudut APB adalah berapa derajat, seperti itu. Nah, jadi kalian terserah kalian mau menulis besar sudut APB kayak gitu. Jadi ini ukurannya ya. Kalau kita menuliskan ukuran maka depannya harus dikasih gini, besar atau M, seperti itu. Kalau hanya seperti ini hanya menamai, namanya saja. Ini sudut APB, sudut BPA atau sudut P itu hanya namanya saja, seperti itu ya. Oke, ini kilas balik tentang sudut kemarin. Jika kalian masih belum mengerti semuanya, maka silahkan dilihat kembali part satunya ya. Oke, next. Nah, oke, selanjutnya, misalkan ketika ada gambar seperti ini, masih ingat kan ketika ada garis? Nah, ketika ada garis seperti ini, kemudian dia ada tandanya ya, dia ada tandanya seperti ini, atau biasanya ada tandanya di tengahnya seperti ini, maka dia disebut garis yang sejajar, seperti itu ya. Ketika ada dua garis yang sejajar, kemudian ada lagi garis nih. Nah, garis ini memotong dua garis sejajar itu, sudah bisa dipastikan kan bahwa dia akan membuat titik potong seperti itu kan. Nah, ketika ada minimal dua garis yang membuat titik potong bertemu di suatu titik, maka dia pasti akan membentuk sudut ya kan. Nah, di sini ini membentuk sudut, ini juga sudut, di sini juga daerah sudut, ini juga sudut ya kan. Ini sudut. Nah, coba kita namai ya. Kita misalkan di sini adalah daerah sudut A ya. Kemudian di sini B. Kemudian di sini C. Di sini D. Tuh, begitu juga di sini F, G, H, I. Misalkan seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada banyak sekali hubungannya. Yang pertama adalah sudut bertolak belakang. Apa itu sudut yang bertolak belakang? Itu adalah sudut yang dia itu saling memunggungi, seperti itu. Misalkan sudut A dengan sudut C. Nah, ini saling bertolak belakang dia, ini dan ini, ya kan? Dia saling memunggungi. Kita lihat di sini ya. Dia di sini, ini C, kemudian di sini A. Nah, ya kan? Kemudian ada lagi. Siapa? Iya, sudut B dengan sudut D. Ini juga saling
bertolak belakang. Kita lihat B-nya di sini ya, kemudian D-nya di sini. Ini sain bertolak belakang. Nah, apakah masih ada yang lain? Iya, ada lagi yang lain. Dia adalah sudut F dengan sudut H. Kemudian sudut G dengan sudut I. Seperti itu ya. Nah, sudut yang bertolak belakang ini teman-teman, dia memiliki sifat. Apa ya sifatnya? Jadi, ketika ada dua sudut yang saling bertolak belakang, ya, dia punya sifat. Sifatnya apa? Sifatnya adalah besar sudut atau ukuran sudutnya, besar sudutnya sama. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini ya, sudut A dengan sudut C gitu ya. Ketika diketahui bahwa sudut A, besar sudut A, jangan lupa ya M-nya, jangan lupa di sini M-nya. Besar sudut A misalkan adalah 45 derajat. Maka sudah bisa dipastikan bahwa besar sudut C juga sama dengan 45 derajat, seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya sifat, karena sudut A dan sudut C bertolak belakang. Gitu ya. Oke. Kemudian sekarang sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua ini adalah sifat yang kedua ini adalah sudut sehadap. Nah, apa ini sudut sehadap? Gampangnya, ketika kita ngomong sehadap ya, berarti dia hadapnya sama gitu ya. Ya, hadapnya sama. Lah mana sudut yang hadapnya sama? Kita lihat. Kita masih lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, coba kita lihat sudut D. Nah, kira-kira sudut D ini hadapnya itu sama dengan sudut apa ya? Nah, kalau kita lihat sudut D, kita tutup semua ya, maka sudut D itu bentuk sudutnya kayak gini ya kan? Nah, kayak gitu kan ya. Nah, kira-kira mana nih yang sama dengan hadapnya sudut D? Iya, sudut D ini sama sehadap dengan sudut F, ya kan? Dia sama-sama seperti ini. Bentuknya sama-sama seperti ini. Sudut D dengan sudut F. Mana lagi? Sampingnya sudut D, sudut A. Berarti sudut A, karena dia seperti ini, hadapnya menghadap ke kanan atas gini. Mana nih yang sama? Sudut B ke bawah. Nah, berarti sama dengan ini, sudut G. Ya kan? Sudut A sudah, sudut D sudah, sekarang sudut C. Nah, sudut C. Apa yang terjadi dengan sudut C? Siapa pasangan yang sehadap dengan sudut C? Sudut C menghadap ke gini, kiri ke bawah, bukanya ke bawah kayak gini. Berarti dia samanya dengan I, seperti itu ya, dengan sudut I. Kemudian sudut B, terakhir sudut B menghadap ke kanan bawah seperti ini. Ini dia samanya dengan sudut H, bukan sama ya, sehadap dengan sudut H. Nah, seperti itu. Oke, sama halnya dengan yang bertolak belakang. Kalau sudut yang sehadap, mereka juga punya sifat teman-teman. Apa itu sifatnya? Sudut yang sehadap itu punya sifat ya, sifat. Sifatnya apa? Sudut yang sehadap, hadapnya sama atau sama-sama menghadap ke suatu arah. Nah, dia punya sifat. Sifatnya adalah apa? Besar sudutnya sama. Kayak tadi ya, berarti kayak yang bertolak belakang. Jadi misalkan tadi sudah diketahui kalau besar sudut A tadi berapa? Kayak ini ya, kayak ini. Besar sudut A adalah 45 derajat. Kayak gitu. Kalau besar sudut A 45 derajat, kita bisa tahu A itu sehadap dengan siapa? Dengan si G ya. Berarti kalau si A di sini 45 derajat, maka karena G ini hadapnya sama dengan A, dia juga besar sudut G juga sama 45 derajat. Kenapa kok bisa? Karena dua sudut ini, karena sudut A dan sudut G punya sifat. Sifatnya apa? Sehadap. Karena sehadap maka ukurannya sama. Kayak gitu ya. Sama juga kalau sudut A. Nah, ini kalian masih ingat tidak? Kalau sudut A ini 45 derajat,
Sekarang pertanyaan yang lain ya. Kalau besar sudut A-nya itu adalah 45 derajat, sekarang pertanyaan saya adalah besar sudut D berapa? Nah, coba kita lihat sudut A dengan sudut D. Apa hubungannya? Dia sehadap nggak? Enggak. Mereka bertolak belakang nggak? Enggak. A tolak belakangnya sama C. Kalau sehadap, A sehadapnya sama G. Ya, lalu A sama D hubungannya apa? Ya, hubungannya masih ingat? Ini mereka adalah sudut apa? Suatu garis lurus ya kan? Sudut D sama sudut A itu jika mereka bersama-sama, sudut A dan sudut D ini bersama-sama, mereka membentuk suatu garis lurus ya kan? Berarti sudah bisa dipastikan sudut A ditambah sudut D, mereka saling apa? Berpelurus ya kan? Nah, masih ingat kalau mereka berpelurus, jika berpelurus berarti jumlah sudutnya sama dengan 180 derajat, ya kan? 180 derajat. Nah, jika besar sudut A sama dengan 45 derajat, berarti besar sudut D berapa? Tinggal dihitung saja, karena mereka berpelurus, berarti besar sudut D adalah 180 derajat dikurangi 45 derajat, yaitu iya, silakan dikurangi 180 dikurangi 45 adalah 135 derajat. Kayak gitu ya. Nah, kita sudah tahu besar sudut D 135 derajat. Oke, jadi jangan dilupakan hubungan garis yang kemarin, ada yang sejajar, ada garis yang berpotongan, kayak gitu kan. Begitu juga dengan hubungan sudut. Ada yang kemarin apa? Berpelurus ya, berpelurus atau bersuplemen itu 180 derajat kalau dijumlahkan. Kemudian yang berkomplemen atau berpenyiku, namanya aja berpenyiku, berarti 90 derajat kalau jumlahkan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Tadi sudah sudut bertolak belakang, sudah, sudut sehadap sudah lah. Sekarang yang ketiga adalah sudut dalam berseberangan. Nah, apa ini sudut dalam berseberangan? Jadi nanti ada sudut dalam berseberangan, nanti yang keempat ada lagi sudut luar berseberangan, kayak gitu ya. Nah, ini sekarang dalam dulu, dalam berseberangan. Nah, yang dimaksud dalam itu yang mana sih? Nah, kita lihat ya di gambar yang seperti ini. Yang namanya dalam itu berarti dia ada di dalam garis yang sejajar. Jadi di dalam daerah garis yang sejajar. Ini kan garis yang sejajar ya. Nah, yang daerah dalam itu daerah ini. Ini daerah dalam. Ya, ini semuanya daerah dalam. Nah, kalau yang di sana sama di sini ini berarti daerah luar, kayak gitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Nah, dalam. Dia di dalam tapi dia berseberangan. Nah, saya kasih contoh. Seperti sudut C kan ada di dalam. Nah, garis ini yang menentukan bahwa dia berseberangan apa tidak. C ketika dia dipisahkan sama garis yang memotong ini, berarti C ini berseberangan dengan G. Kayak gitu ya. Berarti sudut C dengan sudut G ini dalam berseberangan. Kemudian ada lagi sudut B, ya kan? Dia dalam berseberangan dengan siapa? Berseberangan dengan sudut F. Ya, apakah ada lagi? Sudah, karena yang di dalam hanya sudut CBFG, itu yang di dalamnya. Nah, kemudian yang sudut dalam berseberangan juga punya sifat. Apa ini sifatnya? Apa sifatnya? Sifatnya sama kayak sudut bertolak belakang sama sehadap tadi. Iya, sifatnya adalah besar sudutnya sama. Itu ya, besar sudutnya sama. Nah, mana tadi yang kita ketahui? Nah, ini. Jadi, gini teman-teman, sifat-sifat ini tadi itu akan sangat berguna ya. Jadi, berfungsi di setiap ada soal seperti ini. Tadi kan kita tahu bahwa sudut A itu 45 derajat, ya kan? Nah, kita cari nih, berapa ya? Besar sudut C ini berapa kira-kira? Besar sudut C, coba dilihat. A sama C punya hubungan apa? Iya benar, A sama C punya hubungan bertolak belakang ya kan, kayak ini. Nah ini A dengan C saling bertolak belakang. Karena A dan C saling bertolak belakang, maka karena sudut A itu besarnya 45 derajat, maka besar sudut C adalah 45 derajat juga. Karena apa? Karena ini tadi bertolak belakang dengan sudut
A. Kayak gitu ya, bertolak belakang dengan sudut A. Kalau besar sudut C itu 45 derajat, maka besar sudut G berapa? Ini tadi, besar sudut G berapa? Lah, karena mereka sama-sama dalam berseberangan, berarti besar sudut G juga sama, 45 derajat. Kenapa 45 derajat itu tadi? Karena sudut C dan sudut G dalam berseberangan. Gitu ya. Sudut B berapa sudut B? Nah ini bisa kalian cari sendiri. Kalau tadi kan A 45 derajat atau C ini juga 45 derajat. Berarti B-nya berapa? Bisa pakai berpelurus ya kan? Kalau C 180 dikurangi 45, berapa tadi? 135. Kalau B-nya 135, berarti F-nya juga 135 derajat. Kayak gitu ya. Ini saya tuliskan di sini. Berarti kalau sudut besar, jangan lupa, besar sudut B tadi 135 derajat, maka besar sudut F juga sama dengan 45 derajat karena sifatnya tadi dalam berseberangan. Oke, sampai sini semoga kalian paham. Kita lanjut ya. Oke, selanjutnya yang keempat. Yang keempat tadi kalau ada dalam berseberangan ya, berarti temennya sudut luar berseberangan. Gitu ya. Nah, namanya aja luar, berarti silahkan dilihat daerah yang di luarnya garis sejajar, di luarnya ini ya, di luarnya ini. Berarti sama-sama kayak tadi ya, luar tapi dia nyebrang. Contohnya adalah sudut D. Dia ada di luar kan? Dia ada di luar daerah sejajar ini ya kan? Dia di luar daerah sejajar. Tapi si D ini di luar, dia seberangnya sama siapa ya? Nyebrang. Jadi nyebrang itu ini misalkan daerah garis seberangnya ya. Berarti D ini nyebrangnya sama siapa? Ya, D ini nyebrangnya sama si H. Harus sama-sama yang di luar ya. D nyebrangnya sama si H. Berarti sudut D dengan sudut H. Kemudian ada lagi sudut A dengan sudut A di sini di luar. Dia nyebrangnya sama siapa? Ya, dengan sudut I. Nah, seperti itu. Sifatnya gimana? Iya, sifatnya sama, luar berseberangan. Itu berseberangan ya. Itu sifatnya adalah besar sudutnya sama. Besar sudutnya sama. Nah, balik lagi ya, karena kita tadi kan contohnya si A. Berarti kalau besar sudut A sama dengan 45 derajat, berarti besar sudut I-nya berapa? Sama 45 derajat, kayak gitu ya. Terus kalau besar sudut D, lah ini tadi berapa besar sudut D? Besar sudut D bisa dicari ya, karena sudut A sama sudut D saling apa tadi? Berpelurus. Berarti kalau sudut A 45 derajat, sudut D berapa? 180 dikurangi 45 kan? Saya tuliskan di sini. 180 dikurangi 45 kayak gitu ya. Berarti besar sudut D sama dengan 135 derajat, ya kan? Ini karena dia berpelurus. Berpelurus dengan sudut A, kayak gitu ya. Kalau kita tahu bahwa besar sudut D adalah 135 derajat, berarti besar sudut H-nya berapa? Besar sudut H. Nah, karena sudut H itu sama sudut D saling luar berseberangan, berarti sama besarnya sudut H. Sudut H juga 135 derajat. Oke, selanjutnya yang kelima ya. Yang kelima, sudut dalam sepihak. Ya, sudut dalam sepihak. Masih dalam, tapi dia sepihak, ya kan? Yang mana itu dalam sepihak? Sama ya kayak tadi ya, yang namanya dalam berarti dia pasti ada di dalam area garis yang sejajar ini. Berarti sudutnya tuh C, B, F, G gitu ya, sudut yang dalam. Tapi ini sepihak. Apa itu sepihak? Sepihak itu berarti mereka ada di satu pihak yang sama, kayak gitu ya. Di satu pihak yang sama. Contohnya adalah sudut B. Dia kan ada di dalam ya. Dia berpihak dengan siapa, kayak gitu ya. Dia sepihak dengan mana? Berarti B itu sepihak dengan G, kayak gitu ya. B dengan sudut G. Kemudian sudut C dengan sudut F. Nah, oke. Kalau sifatnya sudah, kalau sudutnya sudah, berarti pasti ada sifatnya. Apa yang namanya sifatnya si sepihak ini? Sifatnya sepihak itu kayak sifatnya berpelurus. Jika besar sudutnya dijumlahkan, itu sama dengan 180 derajat. Kayak gitu. Jadi besar sudut B kalau ditambah dengan besar sudut G, maka dia sama dengan 180 derajat. Kayak gitu ya. Ini namanya sudut yang sepihak. Jadi sifatnya sama kayak sudut yang berpelurus. Dia jumlahnya 180 derajat. Nah, sudut B ini berapa ya? Tadi gimana caranya? Nah, karena si B sama si A ini kalian bisa ini ya.
Jadi banyak jalan gimana kalian bisa tahu. Hanya dengan satu saja yang diketahui, kalian sudah bisa menentukan D nanti berapa, C berapa, B berapa, G berapa, kayak gitu ya. Besar sudutnya itu bisa kalian ketahui dengan apa? Dengan sifat-sifat ini tadi, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian mau cari sudut B, ya misalkan berapa ya besarnya sudut B, itu bisa dari ini yang diketahui sudut A kan. Kita tadi tahu sudut A adalah 45 derajat. A sama B punya sifat nggak ya? Iya, sifatnya adalah mereka juga berpelurus ya kan. Ini garis lurus. Ya, meskipun kelihatannya kalau lurus bukan, itu garisnya miring ya, miring tapi dia kan lurus. Nah, karena A sama B itu lurus, berpelurus, berarti gimana cara cari sudut besar sudut B? Itu sama dengan 180 dikurangi besarnya sudut A, ya kan? Karena mereka saling berpelurus, berarti 180 dikurangi 45 sama dengan 135 derajat. Nah, kalau kita sudah tahu besar sudut B sama dengan 135 derajat, besarnya sudut G berapa ya? Karena B dan G saling dalam sepihak, maka besar sudut G adalah 180 dikurangi 135 sama dengan 45 derajat, kayak gitu. Ya, apakah benar besarnya sudut B kalau ditambahkan besarnya sudut G itu sama dengan 180 derajat? Kita cek. Besarnya B tadi berapa? 135 derajat. Ditambah dengan G-nya tadi diketahui ketika sudah dicari ketemu 45 derajat. 135 ditambah 45 berapa? Iya, benar sekali 180. Berarti benar. Seperti itu ya teman-teman ya. Kok mereka ini ya? Ini dikurangi ini 135 terus kembali lagi 45. Iya, karena mereka semua yang di sini ya, ini saling berhubungan teman-teman. Jadi saling berhubungan. Karena itulah maka ada sifat-sifat ini. Sebenarnya mereka semua ini ya yang saling bersanding-sanding seperti ini, itu mereka punya hubungan masing-masing dan itu memang saling berhubungan satu sama lain. Akhirnya ketemu ya besar sudutnya. Oke, selanjutnya karena ada dalam sepihak, maka yang terakhir, yang keenam adalah sudut luar sepihak. Nah, namanya aja luar. Kita lihat lagi ya, luar berarti dia di daerah luar sini. Di luar itu ada D, ada A, ada I, ada H, kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Di luar sepihak. Sekarang kita lihat berarti yang di luar, sudut D misalkan. Dia sepihak dengan siapa? Luar, tapi sepihak dengan siapa? Ya dia di luar. Berarti pihaknya sama-sama di pihak sini, berarti sama I. Berarti sudut D dengan sudut I. Kemudian sudut A dengan siapa? Iya, sudut A itu sepihak dengan sudut H. Kayak gitu ya. Sifatnya gimana? Iya sama. Namanya aja sepihak. Sepihak sifatnya sama. Apa tadi? Besar sudutnya dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Kayak gitu ya. Berarti besarnya sudut D jika ditambah dengan besarnya sudut I, maka dia 180 derajat. Sudut D sekarang. Sudut D itu kalian tahu tadi berapa? D sama A berpelurus, ya kan? Nah, kalau A 45 derajat, berarti yang D, iya, 180 dikurangi 45. Seperti itu ya, caranya sama seperti itu terus. Berarti 180 dikurangi 45 adalah 135. Kalau sudut D 135 derajat, ditambah, kita cari nih besar sudut I-nya berapa? Berapa ya besar sudut I-nya? Ya gampang, berarti 180 derajat dikurangi sama 135 derajat ini tadi. Ya, berarti besarnya sudut I sama dengan 45 derajat. Seperti itu. Begitu juga dengan sudut A. Besar sudut A kalau ditambah dengan besar sudut H itu sama dengan 180 derajat juga. Kayak gitu ya. Ya. Kalian tahu kalau A tadi itu 45 derajat berarti hanya berapa? Bisa kalian hitung sendiri ya teman-teman. Oke. Jadi tadi sudah saya lihatkan beberapa sifat-sifat dari garis dan sudut ya. Ada yang bertolak belakang, besar sudutnya sama. Kemudian yang kedua, dia apa? Sehadap ya. Sehadap juga besarnya sama. Kemudian yang ketiga, dalam berseberangan ya. Dalam berseberangan itu juga sama. Luar berseberangan juga sama sudutnya. Yang berbeda hanya ini tadi ya, yang dalam sepihak dan luar sepihak. Sifatnya dalam sepihak dan luar sepihak itu sama seperti sifatnya garis yang sudut yang saling berpelurus, seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Jika masih belum memahami, silakan diulang kembali videonya. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.